Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau kupur atas nikmatku. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari dua ayat ini saja kalau kita pahami, maka hukum zikir itu wajib. Ini baru dua ayat. Belum ayat yang lain, belum hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa hukum zikir itu wajib. Walaupun ada zikir sunnah, tapi hakikat zikir itu wajib. Zikir itu ruh ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan zikir, maka ibadah itu mati. Seperti badan yang telah ditinggalkan oleh ruh, maka jasad itu mati, jasad itu tak ada arti lagi, dan jasad itu akan ditanam. Begitulah ibadah. Sehingga disimpulkan oleh para ulama kita, zikir itulah esensinya ibadah, zikir itulah ruhnya ibadah, dan zikir itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah. Kata Nabi, likulli syai'in hakikoh. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Hakikat iman itu engkau redha atas apa yang menimpamu, dan engkau redha atas apa yang belum engkau dapat. Arti iman percaya betul, itu artinya. Tapi hakikatnya redha, terima dengan apa yang diberikan Allah. Dan kita pun redha terhadap apa yang belum diberikan Allah kepada kita. Itulah hakikat iman. Yang kami muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Istihrar Berastagi beserta staf, Ustadz Khudri, Bapak Dokter saya tahu, cuma namanya lupa. Karena waktu beliau memberikan tausiah di sini, saya ikut mendengarkan tausiahnya tentang kesehatan pada waktu itu, yang lebih terkait kepada masalah COVID-19. Bapak dan saudara-saudara yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu namanya, tapi kita yakin bahwa nama itu punya arti. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi Bapak Imam, saya tidak bisa memenuhi permintaan untuk jadi imam sholat karena asam urat lagi kumat. Jadi tak sempurna gerakannya, maka tak berani saya tadi. Ya. Kembali lagi kepada masalah zikir tadi. Zikir itu wajib. Hakikat ibadah zikir. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu zikir. La ilaha illallah zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallahu minal aminin, kata Rasul. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, Pak, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat talqin bagi orang yang hampir mati jelas.
La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man akhara kalamahu la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana Ustadz, dia waktu hidupnya banyak buat maksiat, tukang main judi, tukang minum minuman keras, banyak maksiat yang dibuatnya. Tapi waktu mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa saya bilang? Jangan kau hitung dosa orang. Jangan kau cari maksiat orang. Yang jelas Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mau mati itu bukan perkara ringan. Bukan ringan. Begitu banyak orang yang mau mati tak bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena kalimat itu tidak dawam baginya. Bukan kalimat tiap hari yang dia ucapkan. Orang kalau biasa mengucapkan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, waktu dia tidur mimpi pun dia mengucapkan itu. Tapi orang yang tidak biasa dengan itu, ucapannya maki-makian, ucapannya fitnah, waktu dia tidur mimpi pun memaki-maki dia. Orang tanya sama saya, Ustadz, sholat itu khusyuk itu seperti apa? Langsung saya jawab berdasarkan Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, maka tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Jadi kesimpulan yang jelas dan pasti, khusyuk dalam salat itu adalah zikir. Itu kata Allah. Zikir. Tapi zikir yang mana? Karena zikir itu ada 3 tingkat. Menyebut, mengingat, merasa. Mengingat, menyebut. Dari kata zakaro, menyebut. Allah, Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat zikir. Boleh disebut. Ingat, tidak ingat waktu menyebut. Ada pahala di sisi Allah kalau mau kaji pahala. Ingat nggak ingat? Nanti naik zikir itu mengingat. Ingat kepada Allah. Waktu nyebut Allah, ingat kepada Allah akalnya. Waktu tidak menyebut pun, akalnya mengingat Allah. Jadi tanda orang yang lunak hati itu nangis, gampang nangis. Itu ada orang tuh. Nengok orang sakit nangis. Nengok orang meninggal nangis. Menangis itu jembatan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak banyak amalan zikir tak bisa. Keras hati. Keras. Orang tanya sama saya, Ustadz, kenapa zikir itu dikeras-keraskan suaranya? La ilaha illallah, la ilaha. Karena hati kita lebih keras daripada batu karang. Jadi zikir keras itu untuk melunturkan, untuk menghancurkan kesombongan kita, ketakaburan kita. Hati itu lebih keras dari batu karang. Sombong. Aku tak kumaafkan dia 7 keturunan gak kumaafkan. Masya Allah, baru 1,5 keturunan dia pun dah mati duluan. Gak sombong gitu. Inilah yang dibahas oleh orang-orang tasawuf, memanage hati. Ala inna fil jasadi murghah fa idza salahat salal jasadu kullu fa idza fasadat fasal jasadu kullu alla wahya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Yang buat kita mata baik, suka nengok yang baik karena hati baik. Yang buat mulut kita berkata baik karena hati baik. Yang membuat telinga kita suka mendengar yang baik, itu pun karena hati yang baik. Kalau hati baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsum baik. Tapi kalau hati itu sudah jelek, jelek seluruhnya. Percakapannya pun jelek. Hati. Jadi kalau hati di dalam pandangan orang tasawuf itu letaknya di sebelah kiri. Di dada kita sebelah kiri, di 2 jari di bawah puting susu kita. Itulah hati menurut tasawuf. Yang kalau dalam anatomi tubuh, di sini ada dokter, itu jantung dok ya. Dada sebelah kiri. Jantung deh.
Ah, kalau arti sebelah kanan ya dok ya. Jadi makanya orang-orang tasawuf itu kalau dia zikir diarahkan ke jantung, ke sebelah kiri. Jadi yang dimasuk hati di situ adalah jantung. Karena arahnya ke sebelah kiri. Nah, saya udah tanya dokter di sini ada, sebelah kiri memang. Makanya kalau orang-orang zikir itu orang tasawuf, la ilaha illallah, dia mandang ke kiri, di sini jantung. Jadi yang dipacunya itu jantungnya itu. Ah, ya. Iya. Oh, sampai dirasakannya. Itu nanti rasa. Pertama dihujamkan dulu, nanti baru terasa. Pertama kita yang berzikir ke situ nanti. La ilah. Nanti ini terasa. Hidup sendiri dia. Nah, inilah kira-kira fadilah dari zikir. Kata guru saya, ini ada pantun. Kalau di Medan ada pantun saya itu. Bukan dirasa-rasakan. Jangan menurut rasa-rasakan. Tapi memang harus ada rasa. Bisa merasa bukan merasa bisa. Nah, bisa merasa bukan merasa bisa. Dua kalimat itu kalau dua kata itu kalau dibalikkan kan beda artinya itu. Jadilah orang yang bisa merasa bukan merasa bisa. Nah, kalau ceramah tak ditutup dengan pantun tak sedap, maka ada beberapa pantun sebagai penutup. Jambu kluthuk di atas tanduk, pura-pura tunduk rupanya ngantuk. Yang tunduk menjawab pula, jambu kluthuk kutumbuk-tumbuk, aku tunduk karena khusyuk. Oh, bukan ngantuk dia, khusyuk. Alhamdulillah. Tambah lagi pantun. Kawan saya punya pantun. Ini bukan pantun saya, pantun kawan saya. Apa katanya? Kalau ndak memukat si ikan kakap, pakailah umpan si anak sotong. Kalau ustadz tak banyak cakap, harapan honor kena potong. Nah, itu kawan saya. Kalau saya pantunnya beda sama dia. Kalau saya pantun saya, ikan sepat si ikan gabus, takkan beranak si ikan lili. Lebih cepat, lebih bagus, tak suka bertili-tili.